Oke, bahan ikannya bagus. Oke, keepingnya bagus. Oke, treatment pakan, air dan lain-lain. Nih Mas Yuda ini sudah ibaratnya jago juga nih. Tapi saya percaya benar bahwa suatu dealer kalau bisa membawa ikannya sampai prestasi puncak atau champion di sebuah show, itu pasti ada treatment khususnya juga nih. Nah, ya kita pokoknya kupas tuntas update teman-teman kalau ngikutin video ini dijamin nggak rugi pasti ya. Ini saya buka ke Mas Ade aja nih. Saya juga pengen belajar Mas. Ya. Nah, kita mau gali nih karena saya yakin banyak teman-teman yang penasaran seperti apa tips-tipsnya karena Shiro ini salah satu variety koi yang agak sedikit apa ya, saya bilang rewel Mas. Betul. Contoh ya, kebanyakan color menguning. Kurang color kadang suminya apanya juga nggak bisa strong, nggak pekat ya. Kebanyakan high growth dia mungkin body oke, tapi nanti kualitas skinnya atau apanya juga menurun. Nah, ini masih ada tipsnya, nanti kita nanya langsung sama beliau. Yuk, kita yang kuning nyok, top nyok. Banyak, tahunnya ya cuma Oke, teman-teman, kita masih di Tangerang ya. Nah, teman-teman, kali ini kita temanya adalah visit ke kawan kita, salah satu dealer yang saya bilang secara kredibilitas, secara histori, secara progresnya. Saya ngikutin beliau dari dulu, kita sama-sama memulai. Oh, gitu. Jadi sebetulnya beliau ini kawan lama saya, tapi jujur baru ketemu langsung dan ke farmnya ini baru ini nih teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau luruskan dulu ya, supaya teman-teman ini ngerti bahwa yang pertama, Blast Channel ini adalah murni membahas seputar ikan koi, hobi burung, pembuatan kolam koi, edukasi mengenai treatment, kolam, pakan, dan lain segala macam. Dan kita tidak menerima endorsement Rp1 pun. Nah, jadi saya sekali lagi tekankan, kalau apa yang saya review bagus, saya bilang bagus, yang jelek saya nggak mau review atau saya nggak mau tampilin. Dalam hal pakan, obat, ikan, dealer atau apapun, semuanya murni. Kalau kita vlogkan, intinya saya apresiasi. Betul. Gitu, dan saya rekomendasi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman beberapa sudah nggak asing. Kita sekarang ada di dealer Pluto Koi di Tangerang ya. Ini Tangerang masuknya atau Mas? Jakarta Selatan mungkin. Oh, Jakarta Selatan, Jaksel ya, berarti Jaksel ya. Nah, beliau ini awal nanti kita lebih jelasnya nanti akan ngobrol dengan beliau, tapi saya tahu benar dari beliau waktu awal nol sampai sejauh ini dan dengan progres farm dealernya seperti ini, kita nanti akan lihat, kita akan tanya langsung juga, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Dan salah satu kelebihan dari dealer ini adalah di jenis ikan koi Shiro. Wah, Shironya mantap-mantap ya. Biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung aja jalan dan kita nanti ngobrol sama beliau ya. Wah, ini fasilitasnya, ya, kolam-kolamnya nanti kita akan lihat di sebelah sini. Ini super kolam jumbo ini. Ini kalau saya lihat mungkin ini ya, kayaknya sih mungkin bisa hampir 80 ton ada nih kira-kira ya, hitungan saya. Lumayan gede juga loh. Yes. Dan teman-teman bisa lihat konstruksinya pun menggunakan cor, besi dan lain-lain seperti standarnya Blast. Ya, tapi kita kali ini nggak akan bahas kolam, kita akan bahas murni mengenai dealernya. Beliau dari awal sampai sekarang ceritanya bagaimana, konsistensinya bagaimana. Semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi seperti itu ya. Oke, ini lagi seleksi ikan juga nih beliau. Nah, ini Mas Yuda. Ya. Akhirnya nyampe Mas. Iya. Halo, nah ini mic-nya ya Mas. Kita pengen nanya-nanya ini Mas, jujur ini Mas. Ya. Silakan, Mas. Saya tuh kalau nggak salah ingat ya Mas ya. Kalau saya kan di koi ini udah dari hobi sampai ke komersial ini kan 13 tahun. Saya start 2010. Kayaknya kita nggak jauh-jauh beda deh, bener nggak ya? Saya itu 2014. Kenal koi pertama. Oke. Berarti waktu itu sudah mulai kenal import tuh. 2013 saya baru kenal import. Betul. Pas kan 2014 Mas Yuda mulai untuk hobi. Ya, awalnya berangkat dari apa dulu Mas? Awalnya murni untuk dinikmatin sendiri atau udah kepikiran untuk jadi dealer seperti ini? Sebetulnya awalnya tuh kayak kecebur Mas. Oke. Jadi waktu itu kan 2012 saya buat rumah nih. Ya. Saya baru married, saya buat rumah. Kemudian istri saya minta dibuatin satu kolam kecil aja katanya gitu. Ya udah saya buat satu kolam tanpa filter, tanpa seadanya hanya kotak. Hanya kotak itu. tok. Saya masukin ikan koi. Oke. Nggak lama mati. Akhirnya mulai browsing lah, mulai cari-cari info. Iya. Mulai
belajar dari forum dari mana-mana, Masuk-masuk ke akhirnya grup ngerti. FB, ke grup Iya, apa gitu ya. termasuk apa sama Kenalnya beliau dari grup ya, FB ya. ini. Oke. Nah, Awal mulanya dari awalnya kayak gitu. hobi sendiri Hobi berarti. sendiri. Nah, akhirnya Mas, kok saya itu juga cukup kaget karena kan saya dengar nama Pluto Koi ini juga sebetulnya sudah lama. Dan saya meskipun saya tuh orangnya nggak suka kepo, Mas. Maksudnya nggak suka nyamburi urusan dealer lain atau apa ya, saya anggap semua temen lah intinya seperti itu. Tapi saya tuh merhatikan gitu loh dari eksistensinya, dari progresnya, dari recordnya di setiap show itu kan hasil-hasilnya saya mantau. Kebetulan saya ada di grupnya beliau, di grup WA-nya ya dan telegramnya, jadi ngerti lah hasil-hasil setiap show kan biasanya juga diposting. Mulai kelihatan banget Mas apa ya konsistensinya dan resultnya terutama di show ini. Saya perhatikan malah 3 tahun terakhir menjelang pandemi, bener nggak sih? Betul. Nah, tuh, terutama ya. menjelang pandemi sekitar 1 tahun sebelum pandemi lah. Jadi memang saat itu saya udah mulai declare untuk buka farm, dealer untuk ya. jualan. Saya mungkin Jadi, Mas Ade masih ingat saya kasih foto, Mas saya lagi buat kolam. Oh ya, Zaman dulu. ingat ya, ya waktu awal itu ya. Jadi waktu itu bikin dealer ya, jadi nggak breeding ya Mas. Jadi Enggak. semuanya hasil dari handpick, pembesaran, Betul. bibit dan lain-lain segala macam. Oke. Betul. Jadi kita pilih ikan-ikan yang kita suka untuk kita besarkan, untuk kita keeping, untuk kita finishing. Jadi Ya. memang saya itu dari dulu seneng keeping ya Mas. Jadi saya nggak pernah beli ikan tuh yang udah jadi, yang udah bagus gitu. Saya selalu carinya ikan-ikan tosai 20-30 cm yang bisa Ada progresnya, ada tantangannya Betul. seperti itu. Jadi Oke. ya background saya juga kan background eksplorasi minyak dan gas. Oh, Jadi kita tuh iya. mencari prospek-prospek minyak Mas. Ya. Usia berapa Mas? Maaf Mas. saya Sekarang. 40 tahun ini. Mas. Wah ya masih tuaan saya, selisih 2 tahun gitu. Ya 40 tahun ini. Nah, Ya oke. akhirnya di ikan juga saya cari yang prospek-prospek mana yang kira-kira yang bakal jadi. Memang nggak semuanya berhasil tentu aja ya. Yes. Banyak juga yang gagal. Tapi ya alhamdulillah so far sih lumayan banyak ikan-ikan yang sudah kita keeping dan sudah jadi dan meraih prestasi. Betul, dan itu dibuktikan bukan hanya dengan omongan tapi dengan hasil-hasil di show. Betul. Seperti itu. Oke. Terutama yang jenis-jenis Mas. Siro tadi mantap. Kita Yang- nanti akan bahas yang itu ya hitam belakangan. putih, hitam putih. Nah, teman-teman kalau tadi kita ngobrol dengan Mas Yuda bisa ditarik kesimpulan bahwa saya di sini juga menyimpulkan yang seringkali saya edukasi. Nomor 1 paling penting memang bahan ikannya dulu kan Mas. Berarti. Betul. Nah, tuh. Jadi sama ya. sejago-jagonya kita keeping, sejago-jagonya Pakannya mau sebagus apapun, kolamnya sebagus kolamnya apapun. secanggih apapun, kalau bahannya kurang bagus ya Yes. kita nggak bisa maksimalkan Ya. gitu. Jadi penunjang kolam dan penunjang pakan itu memang penting. Yes. Yang penting tapi Bahan bahannya ikannya lagi. awal. Dan saya sedikit garis bawahin teman-teman, seperti beliau ini sebetulnya juga nggak ada teori di atas kertas hitam putihnya, Iya, nggak ada. betul. Feeling. Nah, Feeling. feeling itu didapat dari jam kerja, Jam terbang. kemudian trial error ya Mas ya. Pasti Betul. awal-awal ada gagalnya. Banyak. Nah, banyak malahan ya. Banyak. Jadi itulah yang saya apresiasi kepada dealer-dealer yang memang sudah melalui proses itu. Biasanya memang feeling instingnya tajam. Iya. Seperti itu. Jam terbang nggak bohong lah Nggak bohong, ibaratnya. ya. Semakin Oke. banyak kita lihat ikan, semakin banyak kita keep, semakin banyak kita trial and error, ya. itu pasti akan menambah kemampuan kita nanti. Ya. Instingnya juga jadi lebih jalan ya, Betul, jadi lebih betul. terasa ya seperti itu. Nah, kita nanti akan ngobrol yang satu nih, Mas. Mungkin kita nanti di depan kolam yang banyak sironya ada nggak, Mas? Nanti kita Ada nanti mungkin di kolam 6 Ya. ada siro-siro yang sudah one banyak of the prestasi. best-nya. Memang ikan lain saya lihat juga bagus, tapi saya perhatiin juga di setiap show ini yang selalu mendominasi dari Pluto Koi ini adalah sironya nih, jenis siro Betul. ya kan. Siro terutama. Nah, ini Sekarang teman-teman- kita lagi mau develop siro ginrin. Oke, Makin oke. dibanyakin bahan-bahan siro Jadi ginrin. yang awal semula siro utsuri yang non ginrin, Betul. ini mau kembangin yang ginrinnya Kembangin juga. yang ginrin. Oke. Kita nanti ngobrol pindah lokasi ya biar teman-teman bisa lihat sambil contoh. Nah, kita mau gali nih karena saya yakin banyak teman-teman yang penasaran seperti apa tip-tipsnya karena siro ini salah satu variety koi yang agak sedikit
apa ya, saya bilang rewel Mas. Betul, betul. Contoh ya, kebanyakan color menguning. Kurang color, kadang suminya apanya juga nggak bisa strong. Nggak pekat. Ya, kebanyakan high growth, dia mungkin body oke, tapi nanti kualitas skinnya atau apanya juga menurun. Nah, ini masih ada tipsnya. Nanti kita nanya langsung sama beliau. Betul, Yuk, kita pindah. Di mana ini Mas? Di kolam 6. Tadi saya lihat sekilas yang banyak dominasi sironya nih. Kolam 6 tuh nomor mana? Ini Oh. Mas. Ya, duanya 5 dan 6. Mungkin ini yang lebih terang ya. Oke. lebih terang. Nah, mantap nih. Kelihatan nggak di kamera? Mungkin Mas Yuda di sebelah sana, nge-shootnya ke Mas Yuda aja. Ya. Nah, Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi ini kolam kapasitas berapa ton kira-kira Mas ini, Mas? ini 25 ton per kolamnya. 25 ton. 25 ton. Saya lihat di sini hampir 80% lebih siro. Betul. Ya, beda sironya ada siro biasa, ada KG siro. Ya, mungkin mayoritas intinya siro. Nah, Iya. nomor 1 nih Mas, kalau saya boleh nanya Mas, tetap dikasih color nggak Mas? Kalau untuk siro kita nggak kasih color sama sekali. Sama sekali? Sama sekali nggak. Oke. Jadi kita hilangin colornya. Itu kenapa kita kumpulin nih siro-sironya. Ada 4 kolam di sini khusus untuk siro. Oke. Jadi pantesan kenapa ada kolam yang sironya dominan sekali, ada yang rata-rata gusanke, ada yang rata-rata jenis ikan polos satu warna. Betul. Poinnya Mas Yuda supaya bisa fokus untuk treatment makannya. Nah, Betul. ini salah satu tip nih teman-teman. Mahal loh nih kita kali ini dapat banyak nih, saya yakin nanti dari Mas Yuda dan Pluto Koi. Oke, berarti salah satu poin atau tipsnya ini colornya tidak diberikan ya Mas? Tidak diberikan Mas. Nah, tapi Mas ini ada satu kendala nih, kalau saya misalkan di sisi penghobi Mas, kolam saya cuma 1 Mas. Nah, campur Mas, Iya, ada iya. siro, ada gusanke, ada ikan Iya. satu warna, Iya, ada iya. yang macam-macam. Ah. Kalau nggak dikasih color sama sekali, takutnya ikan yang lain nanti warnanya kurang maksimal. Iya, betul. Kalau dari Mas Yuda dari sisi penghobi nih, tipnya apa Mas? Kalau dulu saya kan masih campur-campur juga tuh Campur-campur Mas. juga, oke. Jadi kalau misalnya dominasi kita gosanke, ikan ini perlu dinaikkan colornya ya kita kasih color dulu. Jadi maksudnya Nggak apa-apa, secara kuning tuh. berkala Ya. kita ibaratnya yang pakai takaran ya Mas, seperti Betul. itu ya. Oh. Jadi dominasi color kita kasih color. Nanti begitu merahnya sudah dapat, Udah tapi cukup, sirojinya kan agak kusam atau kuning. Nah, kita ganti pakannya. Yes, Nanti yes, kayak yes. gitu. Nah, itu akan berulang terus jadi color, non color gitu. Jadi sekali lagi bahwa porsi ngasih pakan, jumlah color, jumlah high growth, jumlah wedge itu tergantung kebutuhan dan feeling kita apa yang mau kita kejar ya Mas ya. Tuh. Tepat sekali Mas. Jadi nggak ada teori baku teman-teman, misalkan ada teori yang katanya color harus sekian persen, high Enggak. growth harus sekian persen, itu semuanya fleksibel. Fleksibel, Seperti itu. tergantung kebutuhan dan tergantung ikan-ikan yang kita piara Yes, di kolam. Yes, terima kasih sekali. Mas, kalau masalah air gimana Mas? Air ya, sejauh ini saya trial di beberapa kolam Mas. Jadi rata-rata menurut saya yang paling enak itu emang di TDS sekitar 100 sampai 150 Berarti ya. termasuk yang TDS rendah ya? TDS rendah. Oke, Jadi oke. TDS rendah itu lebih bisa membuat ikan shining. Berarti ngefeknya ke skinnya Mas? Skinnya. Makanya ada istilah kalau TDS terlalu tinggi, biasanya untuk sumi oke, bisa hitam, bisa pekat, skinnya kurang bagus ya? Skinnya agak kusam kalau TDS tinggi. Tuh, mungkin salah satu faktor, kalau mungkin selain tadi pemberian color yang berlebih, pemberian pakan color yang mungkin terlalu ekstrim, salah satunya parameter air TDS ini mempengaruhi juga untuk tingkat kualitas siro ya Mas berarti ya? Betul sekali Mas. Dan itu saya rasa nggak cuma siro ya, ikan yang lain pun? Ikan gosanke juga sama sih Sama sebenarnya yang ada basic-basic warna putih terutama. Oke, Warna oke. putih itu kan kalau kelihatan sekali ya putihnya putih bersih sama Putih yang agak shining, kusam apa-apa gitu kelihatan, kan paling betul. kelihatan. Teman-teman coba nanti di syuting sini mah. Ini agak gelap ya teman-teman. Memang agak gelap, kurang pencahayaan. Tapi kalau teman-teman lihat langsung di mata saya ini, itu langsung kelihatan mana yang skin quality-nya yang tadi Mas Yuda bilang bagus, bersih putih, mana yang agak kuning, mana yang kusam, Iya. mana yang shining. Ini sebetulnya kelihatan. Betul. Itu. Jadi memang teman-teman itu kadang memang harus lihat langsung kalau mau belajar ya Mas Betul ya. Mas. Dan Semakin kita malam banyak hari ini melihat ikan dan melihat kolam, mata kita juga makin matanya terasa. terasa. Iya. Wah, mantap sekali. Ini kalau boleh tahu Mas, mayoritas dari farm apa Mas sironya Mas? Ini campur-campur Mas. Jadi ada dari lokal, Lokal ada dari import. Kalau import kebanyakan Nomosako. Oke, kalau masih siro ya di sini. dominan sekali ya Masih Homosako untuk dominan. sironya ya. Paling inilah maksudnya masih paling top kalau untuk varietas Untuk jenis variety siro. siro. Iya, iya, iya.
Total kolam ada berapa nih Mas di fasilitas ini Mas? Di fasilitas ini ada total ada 10, 8 kolam 25 ton dan 2 kolam yang 6 ton. Oh. Kita lagi bangun satu lagi buat yang 60 ton. Besar juga loh, ini lahannya berapa meter persegi ya ini Mas ya kira-kira? Ini kurang lebih 1000 meter Mas. Wih, 1000 meter. Kolam yang paling gede ini kapasitas berapa ton Mas nanti Mas? Ini sekitar 60-an. Oh, tadi saya bilang 60 60, 80-an segitu. Iya. Gede nih. Mantap. Untuk jenis ikan tertentu atau nanti yang mix? Untuk size sebenarnya Mas. Jadi nanti kalau ada ikan 70 cm ke atas itu akan pindah ke kolam yang besar. Yes. Mas, ini dealer kalau untuk customer pengen datang lihat, pengen pilih ikan langsung seperti saya tadi, kita tadi udah beberapa pilih yang mau kita bawa pulang ke Semarang ya teman-teman. Nanti mungkin untuk detail ikannya atau apa nanti kita tampilin juga. Artinya ini open ya Mas? Maksudnya apakah misalkan kalau hanya yang untuk khusus yang kenal-kenal atau mungkin customer yang memang pengen datang lihat langsung milih, open ya? Open, kita open setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 Mas. 9 sampai Ya. jam 5 sore. Ya, ada tim kami yang standby di jam-jam tersebut. Nanti saya minta satu CP-nya Mas atau kontak personnya staffnya. Boleh. Nanti kita cantumin di video. Boleh, Jadi ya. mungkin kalau yang pengen nanya-nanya stoknya Pluto apa aja di luar yang ini, nanti teman-teman juga langsung bisa Ya. kontak di bawah ini Boleh, ya, boleh. seperti itu. Oke, ini saya pengen nanya satu poin terakhir ini Mas. Gimana Mas? Oke, bahan ikannya bagus. Mm-mm. Oke, keepingnya bagus. Mm-mm. Oke, treatment pakan, air dan lain-lain. Nih Mas Yuda ini sudah ibaratnya jago juga nih. Tapi saya percaya benar bahwa suatu dealer kalau bisa membawa ikannya sampai prestasi puncak atau champion di sebuah show, itu pasti ada treatment khususnya juga nih. Nah, ya kita pokoknya kupas tuntas Kita update harus teman-teman. nih, Teman-teman kalau ngikutin video ini dijamin nggak rugi pasti ya. Ini Nah, saya buka ke Mas Ade aja nih. Nih, saya juga ini pengen belajar Mas. temen lama senior saya nih Mas Ade. Enggak Jadi ya sepanjang saya piara koi kan saya banyak belajar ya Mas. Yes. Untuk ikan kontes itu gimana enaknya, Treatmentnya gitu ya. kalau di saya yang cocok mungkin di tempat lain belum tentu, tapi kita hari ini mau fokus Kalau tipsnya ya, kalau Pluto mau Koi di atau Mas Pluto, Yuda ya. itu kita ada satu tempat khusus di belakang kolam sana, mungkin nanti bisa di shoot. Boleh ya kita Itu- atau kita sambil ke sana Mas biar Boleh. teman-teman sambil lihat contohnya. Ya, salah satu treatmentnya dan tipsnya nih. Yuk kita Jadi- ke belakang. Nah di sini Oke. Menggunakan fat ya Mas ya. ya kita gunakan fat dan ada beberapa fiber tergantung oke, size oke. sebenarnya Mas. Jadi fat ini adalah fat yang warna hitam dan dijemur full matahari. Artinya butuh matahari. Matahari full. Oke. Jadi kalau ini kita tutup di kolam kita tutup, yang ini kita tembusin langsung matahari. Kenapa? Sengaja supaya mataharinya jumlahnya lebih banyak ini. Jumlahnya lebih banyak Oh, oke. supaya ikan lebih shining. Ini untuk yang mau berangkat show jenis variety apa Mas? Biasanya Semuanya treatment Mas. seperti ini. Semua yang kita bawa gosanke, non zero segala macam, Oh. ikan polos semua treatmentnya sama. Kenapa? Karena yang saya lihat kalau kita jemur ini ikan-ikan ini dengan matahari jumlah yang banyak. begitu ikan kita angkat itu ada lapisan minyak gitu di Oke, ininya. skinnya berarti ya Mas Skinnya. ya. Jadi pas di dalam plastik itu ikan tuh kelihatan tuh. berenang tuh Shiningnya, shining. kelincongnya kelihatan. Katanya nih Mas, terutama untuk yang ada siroji putih-putih ya, koreksi kalau saya salah. Justru katanya waktu treatment sebelum berangkat show-nya itu harus di suhu dingin, nggak boleh matahari, puasa dan lain-lain. Itu berlaku juga nggak Mas Yuda? Pernah coba nggak? Saya udah coba Mas pakai chiller, kemudian didinginin. tempatnya Tempatnya saya yang teduh, tutup, nggak kena matahari, oke. Itu malah kalau saya pengalamannya malah redup gitu Mas. Oke. Suminya yang tadinya di kolam pekat jadi agak kotak-kotak Iya, gitu. iya. Makanya Mengalami drop ya Mas drop. ya. Oke. dan menurut saya dengan dibeginikan ikan lebih kuat Mas. Jadi Dan suhu ini kan kalau cuaca sekarang panas, nanti malam subuh dingin, swing suhunya Betul, apa itu? betul. Is oke karena mungkin ikan puasa ya Mas ya? Betul, ikan puasa. Oke. Ikan kalau untuk berangkat kontes kita puasakan minimal 5 hari 5 hari sebelum keberangkatan. Oke. Wah ini ilmu mahal loh ini Bapak. Ya, jadi tipsnya ini ada tempat treatment khusus, saya ulang lagi ya, di karantina dengan sistem filtrasi, matahari yang cukup, di open, ya perfect dan kondisi puasa ya Mas ya. kondisi puasa. Setelah itu ikan akan siap untuk tempur di arena, baru kita packing untuk berangkat. Wah, pantesan borong piala terus ini. Ya teman-teman, nanti kalau intinya yang pengen nanya-nanya lebih lanjut stoknya dari Pluto Koi apa itu, mau masuk ke grup WA, ke Telegram, rekomen sekali teman-teman, nanti langsung kasih
kontak di bawahnya ya, stafnya Pluto Koi. Ya, nah terakhir Mas, penutupan ini Mas. Yuk kita ke sini nih sekarang. Ada yang mau saya tanyain Mas. Nih, kita ngelihat ciri-ciri semua kolamnya Pluto teman-teman. Oh ya, oke di sini ya, biar lebih jelas ya. Nah, air terjun ini saya lihat Mas, ini kan biasa untuk sebagai salah satu output. Cuman saya perhatikan kenapa tinggi-tinggi Mas? Apakah ini ada medianya juga atau ada apanya Mas? Ini sebetulnya cooling tower, Mas. Oke. Jadi karena di Jakarta ini panas, ya. Suhunya bisa mungkin 28-29 ya. Kita kasih Padahal udah dikasih paranet ini. Betul. Saya kasih cooling tower. Jadi ada media sarang tawon dan kipas. Oh, ditiup. jadi ada kipasnya yang fan-nya yang muter ke dalam. atas medianya ini. Betul. Sebelum airnya balik lagi ke kolam. Betul. Jadi tuh teman-teman, kita bisa dapat sekitar 25 derajat di sini. Turunnya sekitar 4 derajat, 3 derajat 3 ya? derajatan lah. Oh iya, lumayan loh teman-teman. Dan itu Tanpa chiller. Ya, karena chiller sekali lagi memang operasionalnya lumayan ya Mas ya. Kalau kita bicara satu kolam masih oke. Betul. Wah, ini kolamnya segini banyak. Kalau chiller semua mendem juga teman-teman. Mendem. Ya. Nah, ini tadi teman-teman yang saya bilang bahwa ini yang saya sering kali ngomong Mas, bahwa saya dengan Mas Yuda ini kan juga sama-sama memulai dari nol nih Mas. Kita nggak ngerti apa-apa, kemudian kita belajar, salah sendiri, error sendiri, dibenerin, kita mulai trading dealer, survive sampai sekarang. Itu ada proses yang saya nggak bisa ngomong di sini banyak, tapi intinya bahwa proses itulah yang membentuk beliau. Betul, setuju ya? Karena saya lihat juga banyak Mas yang muncul fobia ya istilahnya ya. Oh, dealer rame, baru banyak seller di mana-mana, ikan pada berbondong-bondong datengin impor Jepang dari farm petani lokal dan lain-lain, tapi ya kenyataannya terutama setelah pandemik banyak juga yang putus. Betul. Nah, memang sekali lagi teman-teman bahwa segala sesuatu saya punya prinsip bahwa ada proses dan ada harga yang harus dibayar. Betul. Dan Pluto Koi ini saya bilang salah satu dealer yang sudah melewati proses itu. Ya, mantap sekali. Mas, saya thank you banget ini. Ya, akhirnya udah ketemu. Nanti saya milih-milih lagi lanjut. Tadi juga kita udah pilih-pilih ikan-ikan yang direkomend. Yang penting begini teman-teman. Saya tuh selalu ngomong Mas bahwa dikira saya kalau visit ke dealer, nge-review pakan, nge-review merek media, saya dikira di endorse Mas. Oh gitu? Nah, iya, padahal ini murni teman-teman. Ini boleh ditanya ke Mas malah juga. Belanja Mas Adi. Iya, saya malah beli loh tuh ya. Saya nggak minta bayaran, nggak minta apa. Maksud saya begini Mas, supaya saya itu bisa menyajikan vlog atau video untuk edukasi dan teman-teman bahwa secara apa independen yang saya, ya masalah independen bener, tapi saya berusaha real gitu loh Mas, maksudnya seobjektif mungkin. Betul. Kalau maaf ya Mas, kalau saya datang ke sini memang saya ngelihat kualitasnya Pluto Koi, ikannya kok di bawah standar, mungkin saya pun nggak berani vlogging seperti ini Mas. Nggak belanja mungkin ya Mas. Iya, itu juga. Tapi intinya teman-teman, ini pure murni keinginan saya sendiri, yang saya memang ke arah Jakarta dan Tangerang. Saya kontak beliau, kebetulan beliau di Tangerang. Kita main sambil belanja, pilih-pilih ikan sambil ngobrol-ngobrol, curi-curi ilmunya seperti itu. Yang pasti teman-teman, hobi koi ini adalah sesuatu yang indah, jadi kita bawa happy, jangan terlalu dipikirin juga. Betul. Mungkin tadi kalau yang kita bahas, kita review ada yang kurang-kurang ya, saya mohon maaf. Tapi intinya thank you banget waktunya. Saya juga terima kasih ya, Mas Ade udah. Ditunggu nanti kapan-kapan kalau ke Semarang gantian mampir. Oh iya. Ya. Saya sering lihat di vlognya tuh yang natural-natural. Iya. Pokoknya kolamnya Mas Ade lagi tren lah. Lagi trennya lagi ke sana ya. Kita ngikutin market juga sih, pas Iya. permintaan banyak ke sana. Makasih banget Mas Yuda. Sama-sama Mas Terima Ade. kasih teman-teman. Terima kasih. Demikian tadi kita obrolan dengan Pluto Koi yang saya, kalau teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir, banyak pembelajaran-pembelajaran dan poin-poin yang sangat bagus sekali buat teman-teman sebagai seller, dealer maupun penghobi. Yang pasti dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.